Beberapa bulan terakhir nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat terus menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Terpuruknya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 menjadi perhatian berbagai kalangan. Hal ini juga mengingatkan pada momen anjloknya rupiah pada tahun 98 dan tahun 2020. Ambil contoh pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Rupiah ditutup melemah 0,18% ke posisi Rp16.400. Rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya pada tanggal 21 Juni 2024 di level Rp16.475 per US dollar. Pelemahan rupiah saat ini memicu kekhawatiran banyak pihak, terlebih Indonesia memiliki trauma besar dalam anjloknya mata uang saat Krismon tahun 97-98. Ada beberapa penyebab yang membuat nilai rupiah melemah. Penyebab pertama, rupiah melemah karena terkena dampak eksternal, yaitu inflasi di Amerika Serikat yang belum menurun. Inflasi Amerika Serikat semakin meningkat hingga 3,48%. The Fed juga tidak menurunkan suku bunganya. Mulanya pada kuartal kedua atau ketiga akan menurunkan suku bunga. Penyebab selanjutnya karena turunnya surplus neraca perdagangan Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki komposisi impor yang cukup tinggi. Hal tersebut tentunya akan merugikan negara karena nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang melemah. Penyebab ketiga adalah intervensi yang dilakukan Bank Indonesia tidak cukup mampu untuk menahan tingginya pergerakan dolar Amerika Serikat. BI pun disarankan untuk melakukan intervensi yang lebih gencar lagi. Menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap nilai rupiah berdampak pada para pelaku bisnis yang bertumpu pada kegiatan impor. Industri yang memerlukan bahan baku usahanya dari impor tentu membutuhkan dana yang besar untuk biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awalnya tentu tidak seperti saat-saat ini. Pada tahun 1967, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp149 per US dollar. Setelahnya rupiah terus mengalami depresiasi. Dalam sejarahnya, Indonesia menerapkan 3 sistem nilai tukar yang tentunya mempengaruhi pergerakan rupiah. Sebelum tahun 1978, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap. Kemudian yang kedua pada periode 1978-1997, menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sejak Agustus 1997 hingga saat ini, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas. Pasca perubahan tersebut, rupiah mengalami tekanan hebat, terutama akibat krisis moneter yang terjadi. Pada tahun 1998, terjadi momen krisis finansial yang terjadi di Asia. Nilai tukar rupiah ambruk dengan signifikan. Anjloknya nilai tukar rupiah di level tersebut sebetulnya juga terjadi saat Indonesia masuk pusaran krisis ekonomi Asia atau krisis moneter atau Krismon pada tahun 97-98 yang traumatis. Krisis itu dipicu oleh krisis mata uang di beberapa negara Asia seperti Thailand. Krisis 97-98 bermula dari Thailand yang meninggalkan kebijakan nilai tukar tetapnya, fixed exchange rate terhadap dolar Amerika Serikat pada Juli tahun 97. Kebijakan tersebut membuat banyak perusahaan menjadi gagal bayar karena nilai mata uang yang melemah. Krisis menjalar ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan dengan cepat menggoyang perekonomian nasional yang fondasi ekonominya rapuh. Fondasi ekonomi Indonesia dinilai keropos karena sistem perbankan yang buruk serta besarnya utang dalam dolar Amerika Serikat. Lebih lanjut, struktur atau fondasi ekonomi cukup lemah, cadangan devisa yang sedikit, dan struktur utang kurang baik. Krisis moneter yang disebabkan oleh krisis kepercayaan sektor keuangan semakin menggoncang rupiah. Alhasil saat itu rupiah jatuh sangat dalam. Dari Rp4.650 per US dollar pada akhir 97 menjadi Rp7.300 per US dollar pada akhir November 98.
Bahkan rupiah di pertengahan tahun 98 sempat anjlok hingga ke level Rp16.800 per US dollar. Serupa dengan tahun 98, rupiah pun sempat kembali menyentuh level 16 ribuan rupiah per US dollar pada tahun 2020, yakni saat pandemi COVID-19 terjadi. Kala itu rupiah terkapar hingga menyentuh level Rp16.550 per US dollar pada Maret 2020 dan anjlok 13,67% di sepanjang Maret 2020. Rupiah mampu membaik menjelang akhir tahun. Sedangkan pada tahun 2024 ini, rupiah untuk pertama kalinya kembali tercatat menyentuh level Rp16.000 per US dollar pada 16 April 2024 yang ditutup di level 16.170 per US dollar. Hal tersebut terjadi setelah libur Hari Raya Idul Fitri 2024 sekitar 10 hari, sehingga perdagangan tidak berjalan dan seluruh sentimen negatif dari eksternal pada akhirnya terrealisasi di awal perdagangan setelah libur panjang. Lebih lanjut, rupiah menyentuh level yang lebih parah, yakni Rp16.400 per US dollar pada 20 Juni 2024, yang semakin mengkhawatirkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, retail, pebisnis, pengusaha, hingga pemerintah. Dilansir dari situs resmi OJK, meskipun penurunan nilai rupiah menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi warga Indonesia juga dapat membantu pemerintah mengatasi permasalahan ini. Berikut upaya yang dapat dilakukan. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk membantu nilai rupiah menguat adalah dengan membeli produk dalam negeri. Masyarakat Indonesia harus mengurangi atau bahkan menghindari membeli produk impor agar rupiah semakin menguat. Warga diharapkan lebih membeli produk buatan dalam negeri. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menunda membeli handphone atau barang elektronik lainnya yang sebagian besar adalah barang impor. Bepergian menggunakan transportasi umum. Dengan bepergian menggunakan transportasi umum, maka dapat menghemat pemakaian BBM. Jika menghemat BBM berarti pemerintah juga mengurangi jumlah impor BBM, sehingga cadangan devisa dapat dipakai untuk kebijakan lain. Cara ini menjadi hal yang sederhana untuk membantu menguatkan rupiah. Warga Indonesia diharapkan menahan keinginannya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Mereka diharapkan berwisata di dalam negeri untuk mendorong pengembangan dan mempercepat penerimaan devisa negara, sehingga dapat mendorong stabilitas kurs dalam jangka pendek. Melemahnya nilai rupiah menjadi momen masyarakat Indonesia yang ingin ekspor barang dagangannya ke luar negeri. Misalnya dengan ekspor produk kerajinan tangan asli Indonesia yang sudah dikenal luas di luar negeri. Dengan demikian, ekspor produk dapat membantu pemerintah untuk mengumpulkan devisa negara.